Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tubuh pemimpin sekte Luo berubah menjadi badai dan bergegas ke satu arah. Murid dari 5 sekte besar di belakang mereka bergegas ke arah yang berlawanan. Mereka berharap dapat menarik serangan lawan dan mengurangi tekanan pada master sekte Luo. Mencoba untuk keluar hanyalah angan-angan. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Di antara mereka, saya melihat pria berjubah hitam melambaikan lengan bajunya. Sejumlah besar energi hitam memenuhi udara, dan kemudian bergegas ke dalam formasi bersama para murid dari sekte hantu setan. Dia kehilangan kesabarannya dan tidak ingin terlibat lagi. Dia ingin keluar dan membunuh sendiri orang-orang dari 5 sekte besar. Saudaraku, aku akan menyerahkan yang bernama Luo padamu. Aku akan menangani 5 murid sekte lainnya. Setelah lelaki tua bungkuk itu selesai berbicara, dia mengeluarkan cahaya hitam dari mulutnya dan langsung berubah menjadi hantu yang ganas dan menuju ke 5 murid sekte utama. Tanda seru. Tubuh lelaki tua bungkuk itu juga berubah menjadi aliran cahaya. Dalam formasi ini, mereka adalah dewa dan tuan. Tanda seru. Tidak peduli bagaimana murid dari 5 sekte besar melarikan diri, mereka tidak dapat lepas dari genggaman mereka. Saya melihat hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berkumpul dari kabut hitam, dan kemudian menyerang murid dari 5 sekte utama. Murid dari 5 sekte besar terus berjatuhan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya, dan mereka yang masih bisa bergerak melarikan diri dengan putus asa. Marah. Tubuh 5 murid sekte utama yang meninggal mulai menyusut dengan cepat pada saat ini, dan semburan hitam muncul di tubuh mereka. Sangat disayangkan bagaimanapun mereka melarikan diri, karena mereka tidak dapat melarikan diri dari area yang diselimuti kabut hitam. Pada akhirnya, para murid dari 5 sekte besar ini berkumpul, terengah-engah. Hahaha, sungguh roh jahat Yin yang murni. Aku ingin kamu dibunuh perlahan-lahan, agar roh jahat Yin menjadi lebih murni lagi. Orang tua bungkuk itu melambaikan tangannya, dan seketika beberapa hantu ganas meraung dan bergegas menuju murid dari 5 sekte besar. Hanya dalam satu pertemuan, beberapa murid dari 5 sekte besar terbunuh. Tapi kali ini, lelaki tua bungkuk itu tidak menyerap roh jahat, tetapi mengubah kebencian setelah kematian 5 murid sekte utama menjadi hantu jahat dan mengisi formasi. Orang tua bungkuk itu terlalu berbahaya. Dia hanya ingin 5 murid sekte utama saling membunuh. Murid dari 5 sekte besar memandang mantan teman dan teman mereka, dan sekarang mereka berubah menjadi hantu yang ganas. Mereka membuka gigi dan cakar untuk menyerang mereka, dan mereka semua sepertinya takut pada tikus. Bertarung. Seorang murid dari 5 sekte besar meraung dan berjalan lurus menuju lelaki tua bungkuk itu. Yang lain mengabaikan penghalang hantu jahat itu dan bergegas menuju lelaki tua bungkuk itu, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka masih bisa melukai lelaki tua itu. Namun, para murid dari 5 sekte besar masih melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saat mereka bergegas menuju mereka, lelaki tua bungkuk itu mengangkat bibirnya, dan lusinan hantu ganas muncul untuk menghentikan mereka. Banyak dari mereka adalah mantan sahabat dan sahabat. Melihat wajah-wajah yang mereka kenal, mereka tidak bisa melepaskannya. Tapi teman yang berubah menjadi hantu jahat ini menyerang mereka tanpa ampun. Di saat ragu-ragu, lebih dari selusin murid dari 5 sekte besar tewas secara tragis di tangan hantu. Kali ini, jumlah Li Gui bahkan lebih besar, tetapi hanya tersisa sekitar 20 murid dari 5 sekte besar. Yang satu surut dan yang lainnya surut, dan jika ini terus berlanjut, dalam sekejap, semua murid dari 5 sekte besar akan mati atau terluka. Metode yang tidak tahu malu. Tepat ketika para murid dari 5 sekte besar hendak menerima penghakiman takdir, mereka tiba-tiba mendengar teriakan keras. Kemudian saya melihat kabut hitam mengepul yang sangat jelek hingga seberkas cahaya menyinari. Sinar cahaya ini seperti matahari terbit, menyebabkan kabut hitam mulai menghilang seketika. Kemudian gelombang panas menyapu langit,
dan puluhan hantu ganas dilalap api, tanpa ada waktu untuk melawan, mereka langsung musnah. Setelah api menelan hantu itu, mereka menyapu lelaki tua bungkuk itu. Ekspresi lelaki bungkuk itu berubah drastis, dan dia buru-buru melambaikan kabut hitam untuk memblokirnya. Gelombang panas yang mengerikan, dengan tekanannya yang tak ada habisnya, langsung mengalahkan kabut hitam. Tubuh lelaki tua bungkuk itu dipukul, dan dia dengan cepat terbang mundur, menghantam bebatuan tidak jauh dari situ dengan keras. Menghadapi kemunculan cahaya yang tiba-tiba, para murid dari 5 sekte besar semuanya terkejut. Munculnya cahaya juga berarti bahwa formasi sekte Guisa telah rusak. Selama formasinya rusak, mereka memiliki harapan untuk melarikan diri. Tapi mereka benar-benar ingin tahu siapa yang merusak formasi ini, dengan mudah melenyapkan puluhan hantu, dan langsung menghempaskan lelaki tua bungkuk itu. Siapakah yang memiliki kekuatan sekuat itu? Dalam cahaya itu, Chen Ping muncul dalam baju besi emas, dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya, membuat Chen Ping seperti dewa. Dimanapun cahaya keemasan bersinar, kabut hitam menghilang seperti air pasang. Chen Ping jatuh di samping murid dari 5 sekte besar dan menatap lelaki tua bungkuk itu. Sekte Master Chen. Murid dari 5 sekte besar melihat Master Sekte Chen di sebelah Chen Ping. Tetapi setelah melihat bahwa Guru Chen hanyalah sisa jiwa, murid-murid ini langsung memahami sesuatu. Namun saat ini, mereka tidak punya waktu untuk merasa sedih. Di mana pemimpin Sekte Luo? Master Sekte Chen melihat hanya ada 5 murid sekte tersebut dan Master Sekte Luo tidak terlihat, jadi dia bertanya. Kami pecah secara terpisah, dan pemimpin Sekte Luo bersiap untuk keluar dari sisi lain. Kata seorang murid sekte. Ketika Zhongzu Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi khawatir. Master Sekte Chen, bawalah murid-murid yang tersisa dan segera cari Master Sekte Luo. Sekarang formasinya telah rusak, pemimpin Sekte Luo akan baik-baik saja. Chen Ping berkata kepada Master Sekte Chen. Rekan Daois Chen, lalu kamu? Zhongzu Chen takut Chen Ping tidak akan mampu menanganinya sendiri. Jangan khawatir, saya masih percaya diri dalam menghadapi kultivator iblis kecil dari alam kesengsaraan tingkat 8. Saya akan segera menyusul Anda, kata Chen Ping. Yah, jaga dirimu baik-baik. Setelah Master Sekte Chen selesai berbicara, dia memimpin murid sekte yang tersisa dan bergegas menuju arah pelarian Sekte Master Luo. Orang tua bungkuk itu sudah berdiri saat ini, dengan ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia melihat Chen Ping dengan jelas, dia menyipitkan matanya dan berkata, ternyata itu kamu, nak. Aku kebetulan membunuhmu hari ini sehingga aku bisa kembali dan mengikuti pemimpin aliansi Zuo kembali ke kehidupan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, benar saja, Demon Sealing Alliance mengirimmu ke sini, kamu antek dari Demon Sealing Alliance. Apakah kamu takut dipukuli oleh Demon Sealing Alliance dan apakah kamu bersedia berbaring di tanah dan menjadi seperti anjing? Saya melihat bahwa Anda memiliki roh jahat Yin yang sangat kuat. Anda pasti adalah pembudidaya iblis dari silsilah setan Yin. Saya benar-benar mempermalukan Anda leluhur setan Yin. Chen Ping mengejek lelaki tua bungkuk itu. Wah, kamu sedang mencari kematian. Orang tua bungkuk itu sepertinya tersentuh pada titik yang menyakitkan, dan segera menjadi cemas. Saya melihatnya melambaikan tangannya yang besar, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai memenuhi tubuhnya. Nafasnya bergetar hingga puluhan mil, dan energi hitam sekali lagi terisi menjadi kabut besar. Kabut hitam melonjak, dan kicauan hantu yang melengking terdengar. Ribuan hantu ganas berkumpul bersama. Hantu ganas ini terus berubah, berkumpul dan menyebar terus-menerus dan mengaum. Saat lelaki tua bungkuk itu melambaikan tangannya, hantu-hantu jahat itu mendatangi Chen Ping dari segala arah. Bahkan di bawah kaki Chen Ping, ada hantu ganas yang terus-menerus menyerang. Chen Ping memandang hantu-hantu ganas itu dengan cibiran di bibirnya. Kalian roh-roh jahat sangat kekanak-kanakan sehingga kalian tidak bisa menyakitiku sama sekali.
Tapi jika aku berubah menjadi hantu yang ganas, aku bisa membuat hantu sepertimu menghilang menjadi abu. Chen Ping berkata dengan nada menghina. Lelucon yang luar biasa, bagaimana kamu bisa berubah menjadi hantu yang ganas? Kamu bukan seorang pembudidaya iblis, dan kamu tidak tahu seni kejahatan Yin. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu mudah untuk berubah menjadi hantu yang ganas? Kata lelaki tua bungkuk itu sambil mencibir. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping memiliki kemampuan untuk berubah menjadi hantu. Saat kabut hitam di tangan lelaki tua bungkuk itu terus meletus, hantu jahat semakin banyak, dan mereka mengepung Chen Ping. Jika kamu tidak percaya, tonton saja. Chen Ping tiba-tiba melompat, dan bola cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Chen Ping dengan lembut melemparkan bola cahaya hitam ke tangannya, dan bola itu segera meledak. Di tengah gelombang energi hitam, hantu ganas dengan tubuh berukuran beberapa kaki dan wajah garang muncul. Terlebih lagi, tubuh hantu yang ditransformasikan oleh Chen Ping tampak kokoh. Saya melihat hantu besar ini, membuka mulutnya lebar-lebar, dan hantu yang diubah oleh lelaki tua bungkuk itu menyedotnya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ribuan hantu menghilang tanpa jejak. Lelaki bungkuk itu membuka mulutnya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa berubah menjadi hantu? Tidak, milikmu bukanlah roh jahat Yin, tetapi roh jahat dari tanda Dao, roh jahat dari tanda Dao dari leluhur iblis Yin. Mengapa kamu memiliki roh jahat berpola Dao? Ini 100 kali lebih kuat dari roh jahat Yin. Siapa kamu? Orang tua bungkuk itu sedikit gemetar dan bertanya pada Chen Ping dengan keras. Jika saya mengatakan bahwa saya adalah teman baik leluhur iblis Yin Anda, apakah Anda percaya? Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, kamu kentut. Bagaimana orang tua bungkuk itu bisa mempercayainya? Siapakah Yinmu? Bagaimana dia bisa memiliki teman seperti Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan? Terlebih lagi, setelah ribuan tahun perang antara dewa dan iblis, kehidupan dan kematian iblis Yin tidak diketahui. Mereka mungkin sudah lama mati dalam pertempuran. Di mana mereka punya teman? Hei, aku mengatakan yang sebenarnya, tapi sayang sekali kamu tidak mempercayainya, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang mengerikan langsung menyedot hantu jahat itu ke dalam tubuh, dan bahkan semua kabut hitam di sekitarnya tersedot ke dalam tubuh tanpa meninggalkan jejak apapun. Dalam sekejap, langit cerah sejauh ratusan mil, dan tidak ada lagi kabut hitam. Melihat Chen Ping menghirup begitu banyak kabut hitam ketika dia membuka mulutnya, lelaki tua bungkuk itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Jika Chen Ping bukan seorang kultivator iblis, dia tidak akan berani menghirup kabut hitam. Tetapi jika Chen Ping adalah seorang kultivator iblis, dia sama sekali tidak dapat mendeteksi aura seorang kultivator iblis pada Chen Ping. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang tua bungkuk itu tampak bingung saat ini. Biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan belum menjadi pembudidaya iblis, tetapi dia dapat berubah menjadi hantu yang ganas dan memiliki roh jahat tanda Dao. Ini di luar kesadarannya. Sial, itu jahat, lebih baik mengambil tindakan. Orang tua bungkuk itu ingin menyerah, dia tidak berani bertarung dengan Chen Ping lagi. Tepat ketika lelaki tua bungkuk itu berbalik dan lari, Chen Ping tersenyum. Kamu ingin melarikan diri? Sudahkah kamu bertanya padaku? Chen Ping menggunakan langkah membengkokkan api dan menyusul lelaki tua bungkuk itu hanya dalam sekejap sambil menggoyangkan tubuhnya. Orang tua bungkuk itu terkejut, dan dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat lagi. Tapi Chen Ping seperti hantu, selalu mengikutinya. Kamu agak lambat, cepatlah. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Orang tua bungkuk itu melihat api menyala di kaki Chen Ping dan tidak tahu jenis sihir apa yang digunakan Chen Ping. Dia bisa mengikutinya seperti bayangan dan tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Gunakan. Tapi kali ini, lelaki tua bungkuk itu tidak menggunakan roh jahat. Dia tahu bahwa roh jahat tidak akan berpengaruh pada Chen Ping.
berhenti mengejar. Orang tua bungkuk itu menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Itu hanyalah kekuatan spiritual murni yang melesat ke arah Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak mengelak, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya bersinar terang, memungkinkan lelaki tua bungkuk itu memukulnya dengan telapak tangan. Tanda seru, bang. Sosok Chen Ping bahkan tidak bergerak. Orang tua bungkuk ini adalah seorang kultivator iblis, dan kekuatannya terletak pada roh jahatnya. Sekarang dia tidak berani menggunakan roh jahatnya dan menggunakan kekuatan spiritual murni untuk melukai Chen Ping. Itu lelucon. Ketika lelaki tua bungkuk itu melihat ini, dia tampak tidak berdaya dan berlari sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Chen Ping. Akhirnya, saya hanya bisa berhenti terengah-engah. Bagaimana dia bermain dengan murid dari 5 sekte besar tadi, sekarang Chen Ping sedang bermain dengannya. Bumerang itu akhirnya mengenaiku. Apa yang kamu inginkan? Orang tua bungkuk itu bertanya pada Chen Ping. Tentu saja aku ingin bersenang-senang denganmu, aku masih punya beberapa hal bagus untuk kamu lihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan cambuk ajaib. Kemudian cambuk ajaib itu melesat ke udara tanpa mengenai lelaki tua bungkuk itu, tapi begitu saja, lelaki tua bungkuk itu begitu ketakutan hingga dia merasakan kepalanya berdengung.